Eksekusi lahan permukiman di Desa Maroneng, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan sempat berlangsung ricuh karena bentrok dengan aparat penegak hukum dari kepolisian. Warga pun diminta kooperatif oleh kepolisian agar tugas dan tanggung jawab pengamanan berjalan lancar. Demikian diucapkan Kapolres Pindrang, AKBP Andi Wicaksono, di hadapan Sekretaris Desa Maroneng dan ratusan warga lainnya pada Senin 29 Juli 2024 kemarin. Andiko sebelumnya menyampaikan akan melakukan pengamanan di objek eksekusi di Dusun Lebo, Desa Maroneng, Kabupaten Pindrang. Dirinya menyatakan kedatangannya untuk menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku. Kami mau menyampaikan maksud kedatangan kami bahwasanya kami seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya akan melaksanakan pengamanan pelaksanaan eksekusi di objek eksekusi yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Paditra. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwasanya kedatangan kami di sini adalah melaksanakan amanah undang-undang. Jadi kami berharap sekali warga masyarakat bisa kooperatif untuk memberikan ruang kepada kami melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Sementara eksekusi lahan ini dilakukan usai Ketua Panitera Eksekusi Fatauddin membacakan surat perkara perdata yang dimenangkan oleh Haji Hajra melawan Haji Rumpa dan kawan-kawan sebagai pihak tergugat. Lahan permukiman yang dieksekusi tersebut dengan luas 4 hektar mencangkup 19 rumah dan 2 fasilitas umum, yakni posyandu dan kantor desa. Kegiatan hari ini kita akan melakukan pengosongan terhadap objek sengketa ini dalam perkara nomor 9 tahun 2017 yang mana pemenangnya adalah Haji Hajra melawan Haji Rumpa dan kawan-kawan. Berapa luasnya, Pak? Luasnya sekitar 4 hektar. Ada berapa rumah di dalam? Rumah yang di dalam yang mau dieksekusi ada 19 rumah. 19 rumah yang tidak dieksekusi ada 2 rumah termasuk yang kita tempat ini kantor desa, yang lainnya dibongkar semua. Sampai saat ini ada kendala. Kendala yang kami hadapi di sini karena ada anggota itu sementara masih bernegosiasi dengan Pak Ketua untuk kelanjutannya. Sementara itu, warga mengaku bertahan dan melakukan perlawanan karena mereka menilai bahwa eksekusi yang dilakukan tersebut janggal. Sebab beberapa warga tidak menerima informasi eksekusi. Kejanggalan berikutnya yang membuat warga heran ialah tim panitera eksekusi tidak melakukan tindakan sesuai dengan surat pemberitahuan yang tertulis, di mana seharusnya mereka membongkar 3 fasilitas desa, yakni sebuah kantor desa, pustu, dan TK, serta melewatkan rumah yang berada di ujung batas objek eksekusi. Warga mengaku dan menilai Haji Hajra yang memenangkan perkara tidak mengetahui begitu jelas batas tanah yang dimilikinya. Warga mengungkapkan Hajra selaku penggugat juga tidak memberikan tanda batas dan pemberitahuan papan eksekusi. Di mana pada tahun 2022 lalu, mereka melakukan pengukuran di lahan permukiman warga dengan mengklaim dan menunjuk batas tanah warga sekitar begitu saja. Warga memilih bertahan di lokasi lahan permukiman ini karena telah memiliki sertifikat tanah, akta jual beli maupun pajak rumah. Di sini keganjalannya. Di sini masuk pustu. Kenapa posyandu yang dibongkar? Yeah. Itu di sini kan pustu dengan posyandu beda. Yeah. Pustu ya pustu. Pembantu rumah sakit ini posyandu. Kok posyandu yang dirusak? Pustu masih berdiri di sebelah. Sedangkan di sini pustu. Posyandu di sebelah sungai sana, jauh di sebelah. Di sini masuk. Kenapa masuk itu? Sedangkan yang dibongkar di sini adalah posyandu. Di sini masuk juga TK. TK lain kampung. Di sebelah kampung Sempang. Namanya kampung itu di Sempang. Itu ada berdiri sampai sekarang. Di sini tertulis masuk eksekusi.
Ya. Kenapa tidak ada eksekusi? Oh, kejanggalannya di situ ya, Pak? Keganjalannya di situ. Ya. Di sini masuk kantor desa. Pak, itu rumah satu ya. Tidak Sebut namanya. tidak dieksekusi. Ada ini lagi masuk rumah ujung. Tidak dieksekusi. Oh, jadi tidak sesuai batas ya, Pak? Tidak sesuai karena dia orang tua di sini yang tahu sejarah tanah. Iya. Cuman dia tidak punya kekuatan hukum. Berarti menurut penilaian Bapak eksekusi yang dilakukannya tidak sesuai? Tidak sesuai karena dia tidak ada batas. Yang pertama, kenapa saya bilang tidak ada batas? Tidak ada papan pemberitahuan bahwa ini tanah atau ini desa akan dilaksanakan eksekusi. Iya. Tidak ada batas-batasnya dikasih, batasannya asal-asal saja masuk, tidak ditahu. Iya. Coba sekarang kalau dia tahu di mana batasmu, batas tanahnya tidak ada. Pernah 2022 karena begini juga dia surati warga Maroneng bahwa akan dieksekusi. Datang di sini pengukuran sembarang tunjuk, tidak tahu di mana batas tanahnya. Sedangkan ini berdiri, nanti sudah ada eksekusi baru dipasang. Iya. Ini Iya. nanti sudah dirobohkan semua rumah warga baru berdiri. Di situ saya keganjalannya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya berbicara sesuai dengan fakta yang ada saya miliki. Saya punya sertifikat. Baru kemarin dibayar SPPT-nya. Baru 2 hari yang lalu dibayar sama Pak Dusunnya. Langsung tiba-tiba dieksekusi. Iya. Kita punya sertifikat. Akte jual beli ada. Akte jual beli. Semua keputusan ada semua. Kita menangkan di EMA. Karena memang kata sejarahnya ini tanah dari orang tua yang tahu batas tanah di sini. Iya, iya. Dia pernah memang bersengketa. Tapi dimenangkan sama yang bersangkutan. Saya belum masuk di sini. Belum bangun rumah di sini. Warga menyayangkan lahan permukiman seluas 4 hektar ini dimenangkan oleh Haji Hajra sebagai penggugat. Padahal semua keputusan diketahui oleh warga, bahkan dimenangkan di MA atas sejarah batas permukiman yang dimenangkan oleh orang tua terdahulu. Dari Pindrang, Faizal Lupi, Pijar Channel melaporkan.